Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya Bahasa Indonesia KD 3.4, IPS KD 3.4, dan IPA KD 3.3. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Dan bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Hingga sejak tahun 1945 sampai dengan 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Mari kita baca teks berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan isi teks tersebut, mari kita buat peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Berikut ini adalah peta pikiran dari teks berjudul Pertempuran Surabaya. Dari peta pikiran tersebut, kalian dapat mengembangkannya menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Mengapa dikatakan tidak efektif? Karena memiliki subjek yang ganda, yaitu mereka ditulis secara berulang. Dan kalimat efektifnya adalah
Mereka tidak bertengkar, tetapi berdiskusi. Contoh yang kedua, semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Dikatakan tidak efektif karena terjadi pemborosan kata, yaitu menggunakan kata adalah dan merupakan yang memiliki arti yang sama. Sedangkan kalimat efektifnya adalah semut adalah serangga berkaki 6. Contoh yang ketiga, Ani mengiris dan memotong wortel di dapur. Dikatakan tidak efektif karena pemilihan katanya tidak tepat. Mengiris dan memotong merupakan kata bersinonim, sehingga cukup menggunakan satu kata saja. Kalimat efektifnya adalah Ani memotong wortel di dapur. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, Agresi Belanda I, dan Agresi Belanda II. Kalian dapat menemukan informasi mengenai peristiwa-peristiwa tersebut dengan membuat peta pikiran seperti berikut ini. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahukah kamu bahwa ternyata hewan juga mempunyai strategi masing-masing dalam mempertahankan kehidupan mereka? Dan hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan tempat tinggal atau habitat mereka. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Pernahkah kamu mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Mari kita lihat bagian berikut ini mengenai ciri hewan dan habitatnya. Hewan ayam memiliki ciri-ciri bertelur, berbulu, memiliki paruh runcing, dan memiliki sayap. Sedangkan ciri-ciri habitatnya lingkungan buatan seperti di pekarangan belakang rumah. Yang kedua, ikan. Ciri-ciri ikan bernafas dengan insang, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutupi sisik, berkembang biak dengan ovipar atau ovovivipar. Ciri-ciri habitatnya perairan air tawar atau asin tergantung spesiesnya. Yang ketiga, bebek. Ciri-ciri bebek bertelur, berbulu, memiliki paruh, kaki berselaput, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitatnya, daratan yang becek atau dekat perairan air tawar. Yang keempat, cicak. Ciri-ciri cicak memiliki perekat pada telapak kakinya. Ekor bisa putus ketika terancam dan memiliki 4 kaki serta bertelur. Ciri-ciri habitatnya, hidup di permukaan vertikal seperti tembok dan horizontal seperti atap rumah. Ini adalah beberapa ciri-ciri hewan. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut
mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang untuk dapat hidup di air, dan cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, serta bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, anak-anak, agar kalian lebih mengetahui lagi mengenai bebek, bacalah teks berikut ini. Anak-anak, tugas kalian adalah amatilah 3 hewan yang ada di sekitar rumahmu. Catatlah ciri-ciri hewan tersebut beserta habitatnya. Tulislah hasil laporanmu pada tabel di samping ini. Kerjakanlah pada buku latihan tematik kalian dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.